Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman semua dimanapun berada, semoga jenengan beserta keluarga semuanya sehat selalu dan tidak kurang satu apapun. Semoga selalu dilimpahkan rezekinya, apa yang menjadi harapan tercapai, amin. Jadi di video kali ini saya ingin menjawab pertanyaan dari Om School Doa dengan pertanyaannya, dari dulu sampai sekarang saya masih bingung sebenarnya konslet itu murni rawatan apa ada obatnya sih Om. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi untuk proses lobet itu suksesnya itu dari proses penggacoran Om. Setelah dengan proses penggacoran ini yang kita bina ataupun kita bentuk itu di birahinya dengan pola perawatan proses penggacoran yang pernah saya share itu dengan sistem koloni kapsul ataupun sistem tempel dengan betina. Ini pembentukan birahi ataupun pondasi birahi di sini yang kita bentuk. Kita nyeimbangi antara birahi sama emosi. Birahi emosi seperti apa Om? Ketika ditempel dia pasti birahi tinggi, tidak buru-buru dijadikan satu, nanti di situ juga adanya emosi, apalagi ketika dipisah dari tempelannya ataupun kolonian. Proses di sini kita agar melatih lobet itu birahinya selalu kebunyi. Insya Allah pasti bisa Om dengan pola perawatan seperti itu. Setelah dengan pola perawatan seperti itu kita pengen sukses menggacorkan lobet yang kita proses ini, cobalah kita menaikkan dari porsi birahi. Porsi birahi itu bisa juga dengan pakan kencang, jemur kencang, ataupun dengan vitamin. Vitamin, pakan, dan penjemuran ini fungsinya hanya untuk pondasi birahi lobet yang kita proses Om. Tetapi ketika kita mau menginjak menaikkan level birahi itu, kita harus melihat ataupun mengamati perubahan lobet yang kita proses Om. Misalkan lobet itu sudah dengan pakan rendah, dengan sistem tempel, ketika kita pisah sudah mau bunyi, kita naikkan dengan pakan kencang, itu yang terjadi malah gembung, malah kriwik, berarti lobet itu belum kuat naik di birahinya gitu. Kalaupun mungkin kalau misalkan lobet itu sudah rajin bunyi, sudah belajar ngedobel, ini bisa memberikan, kalau saya pribadi membentuk pondasi birahi lobet itu saya berikan untulan yang tidak bisa dikawin dulu, yaitu dengan paut betina. Ketika dalam kondisi di sini, ini misalkan jenengan penasaran karena ada yang cocok, ada yang tidak Om. Cocok dan tidaknya ini karena dari porsi birahi itu, dari pembentukan pondasi birahi lobet yang awalnya itu. Ketika lobet itu sudah birahi tinggi, kita berikan vitamin, dia semakin rajin bunyi, pembawaannya enak, berarti cocok. Jadi saya berharap gini Om, saya berharap itu dari teman-teman jangan sampai menyalahkan seller penjual pakan kencang ataupun vitamin. Jadi jangan sampai kita ngejudge atau menyalahkan mereka, karena kadang-kadang pemberian di sini kita tidak memperhatikan dari pola perawatan kita yang satu, yang kedua itu dari kondisi birahi lobet yang kita proses itu Om. Nah mungkin dari pola perawatan dari koloni kapsul, sistem tempel, kita pisah sudah mau bunyi, kita berikan, coba mainkan dengan untulan paut betina. Ini misalkan jenengan penasaran, nggak masalah Om, jenengan berikan pakan kencang ataupun diberikan vitamin. Kondisi di sini tidak untuk mengkonsletkan Om, tetapi membentuk pondasi birahi lobet ini naik stepnya, levelnya. Jadi di birahi tinggi dia masih kuat nggak, kita naikkan masih kuat nggak, sedangkan pola perawatan kita yang kita memberikan pondasi birahi seperti itu, dia sudah rajin bunyi, kita naikkan lagi, kuat ya. Kalau nggak kuat biasanya malah tidur, malah ngeriwik, malah banyak gembung di situ Om. Jadi semoga bisa dipahamin. Kalau untuk saya pribadi, misalkan perlu nggak Om diberikan vitamin, perlu nggak diberikan pakan kencang, saya kembali lagi dari lobet saya ataupun dari pola perawatan saya. Kalau saya pribadi tetap saya membentuk pondasi birahi lobet itu yang pertama dari sistem tempel, dan juga ketika sudah rajin bunyi dengan pemberian paut betina.
Ketika dengan pemberian paut betina ini, lobet ini birahinya akan saya mainkan lagi ke levelnya lebih atas. Biasanya saya masukkan di glodok berdua Om dengan paut betina. Ketika di glodok berdua ini, ketika kita memberikan pakan kenceng, kok lobet itu semakin rajin bunyi, saya teruskan. Tetapi biasanya awal-awalnya malah sering terjadi tidur. Berarti di sini stepnya tetap bertahap Om, tetap pelan-pelan gitu Om. Semoga bisa dipahamin ya. Jadi vitamin ataupun pakan kencang itu bagi saya adalah pembentukan untuk pondasi birahi lobet yang kita proses. Tetapi sebelum kita memberikan pondasi lobet yang kita proses dengan pemberian pakan kencang ataupun vitamin itu, kita harus memperhatikan pola perawatan kita dan juga kondisi lobet yang kita proses gitu Om. Jadi jangan sampai kita ini satu hobi, yang rekan kita salah satunya menjual pakan ataupun menjual vitamin, nanti kita beli tidak cocok dengan burung kita. Sebenarnya kondisi birahi di sini yang tidak kita pahamin Om. Jadi gitu Om. Lebih baik gini Om. Coba jenengan yang mungkin belum berhasil selama ini dalam proses penggacoran lobet, karena suksesnya lobet nggak jantan nggak betina itu dari proses penggacoran. Jadi lebih baik coba dari teman-teman yang baru mencoba. Ini yang pernah saya share itu coba dengan sistem tempel dulu Om. Sistem tempel itu kita membentuk pondasi birahi lobet itu pasti tinggi, emosinya juga dapat karena kita tidak menjadikan satu, dia tidak terlalu nyaman dulu. Dengan kondisi seperti ini nanti jenengan bantu pisah sendiri-sendiri gitu Om. Nanti jenengan tempel lagi. Kok jenengan ketika tempel pisah pengen menaikkan dari pondasi birahi lobet ini, coba dengan bantu jemur. Kok cocok, kok semakin rajin bunyi, berarti perawatan saya ketemu. Saya petal harus bantu jemur. Dengan pola perawatan seperti itu, coba ketika saya pisah wajib kelihatan burung banyak. Kok berani bunyi, berarti naik terus Om levelnya. Nanti ketika setelah itu bagaimana caranya lobet saya ataupun lobet jenengan ketika dipisah sudah mau bunyi, meskipun belum ngedobel, kelihatan burung lain mau bunyi, jenengan ingin mencarikan dia itu agar bunyi benar-benar merasa kehilangan apa yang disenengin sama dia, yaitu dikasih untulan. Untulan ini catatannya jangan sampai ngawin dulu Om. Di sini pembentukan pondasi birahi lagi, karena dia tidak bisa ngawin. Ini mengajarkan ataupun kita gembleng lobet itu agar birahinya kebunyi dulu, tidak kekawin dulu. Ini kalau step-step dari bahan ya Om, semoga bisa dipahamin. Terus misalkan dari teman-teman, Om bedanya kalau di single ataupun di tempel, apa bedanya? Kalau di single, saya sendiri menerapkan, memang ada lobet itu di single, bisa proses penggacoran di single, carikan satu titik, mapan satu ruangan bisa. Tetapi kalau saya pribadi yang dari sistem tempel ataupun saya tempel betina, ini kadang-kadang saya sendirikan satu ruangan itu untuk melihat perubahan lobet itu ketika saya single dari durasinya. Ketika dia sudah bunyi-bunyi, nanti saya tempel lagi. Itu adalah pembentukan pondasi birahi Om. Jadi naiknya bertahap, terus naik terus, nanti akan terjadinya perubahan nada gitu ya Om. Semoga bisa dipahami. Dari perubahan nada ini, ketika sudah rajin bunyi, nadanya sudah berubah, baru jenengan raba dari penjemuran. Lebih enak nggak dijemur? Biasanya lebih enak. Ketika dijemur enak, dia bunyi ngeriwik, bunyi lagi. Itu ketika dia tidak kuat, coba bantu spray kabut. Nanti jemur lagi, dia kering, spray kabut lagi. Kondisi di sini akan merubah lobet itu lebih nagen, lebih enjoy gitu Om. Tetapi sebelum itu semua lebih baik dengan proses yang pernah saya share, yang pernah saya sampaikan itu. Dan buat teman-teman, di sini saya pribadi, saya memberikan informasi insya Allah akurat, agar bisa lebih dipahamin, agar bisa lebih dari aktivitasnya jenengan tidak terganggu. Suksesnya lobet itu dari proses penggacoran. Tetapi setelah kita gacorkan ini, kadang-kadang lobet ini materinya beda-beda Om.
ada yang benar-benar susah, ada yang stuck di situ saja. Kalau stuck nggak ada perubahan, tetap yang tadi saya sampaikan, coba-coba memberikan untulan gitu ya Om. Baik, terima kasih buat semuanya, semoga jenengan beserta keluarga semuanya sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.